Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu bab spesifik dari Thinking Fast and Slow, bab 29. Pernah nggak sih Anda mikir, kok bisa ya orang beli lotre yang peluang menangnya kecil banget, tapi ngarep untung gede? Tapi di saat yang sama, orang itu juga beli asuransi, buat hindarin rugi besar yang kemungkinannya juga kecil. Kayak aneh ya, kontradiktif gitu. Nah, sumber kita ini mengungkap ada pola menarik di baliknya. Namanya pola 4 lipat. Mari kita bedah yuk. Betul. Intinya, ini bagian dari teori prospek. Jadi teori ini bilang, kalau keputusan kita pas ada resiko, itu nggak melulu soal hitungan matematis untung rugi gitu. Perasaan kita, nah itu dia. Terutama soal kepastian, lawan kemungkinan, terus potensi untung lawan rugi, itu ngaruh banget. Dan sikap kita ke resiko, itu ternyata bisa gonta-ganti tergantung situasinya. Oke. Jadi ada polanya ya. Coba kita petakan. Katanya ada 4 kuadran ya. Berdasarkan kemungkinan, tinggi atau rendah. Sama hasil, untung atau rugi. Benar? Gimana tuh di kuadran pertama? Kalau kemungkinannya tinggi, terus hasilnya untung. Iya benar. Jadi, gini. Bayangin Anda ditawari untung besar yang hampir pasti dapat, katakanlah 95% dapat 10 juta, atau Anda bisa pilih dapat pasti 9,4 juta, gitu. Kebanyakan orang milih yang pasti, yang 9,4 juta. Padahal kalau dihitung, opsi pertama kan nilai harapannya lebih tinggi dikit. Ini yang namanya risk averse, menghindari resiko kalau soal keuntungan yang probabilitasnya tinggi. Kenapa gitu ya? Kan cuma beda dikit risikonya. Tapi potensi untungnya lebih gede. Kenapa milih aman? Nah, ini psikologinya nih. Ada rasa takut kecewa banget kalau sampai gagal dapat sesuatu yang udah hampir pasti. Rasa sakit karena nyaris dapat tapi gagal, itu kayaknya lebih kuat daripada rasa seneng kalau dapat tambahan untung sedikit. Kepastian itu rasanya nyaman banget. Iya. Masuk akal sih. Perasaan, aduh, coba tadi itu emang nggak enak. Oke, terus kalau dibalik. Gimana kalau kemungkinannya kecil, tapi untungnya gede banget? Kayak lotre tadi itu. Nah, ini dia. Di sini kita malah jadi risk seeking, jadi pencari resiko. Orang rela keluar duit buat peluang menang yang kecilnya minta ampun. Kenapa? Ya karena hadiahnya itu loh, gede banget. Secara psikologis, kita tuh kayak ngasih bobot berlebihan ke kemungkinan kecil itu kalau hadiahnya fantastis. Harapan bisa mengubah hidup gitu. Itu bisa ngalahin logika probabilitas. Oke, jadi polanya gini ya. Buat untung, kalau hampir pasti dapat, kita main aman. Tapi kalau peluangnya kecil, tapi hadiahnya wow, kita berani gambling. Sekarang gimana kalau soal rugi? Misalnya, kemungkinan ruginya kecil, tapi kalau kejadian, ruginya besar. Kalau kemungkinan rugi kecil tapi dampaknya parah, kita balik lagi jadi risk averse, menghindari risiko. Contoh paling gampang ya asuransi itu tadi. Kita rela bayar premi rugi kecil yang pasti tiap bulan atau tiap tahun. Buat apa? Buat menghindari kemungkinan rugi katastrofik, kayak rumah kebakaran atau kecelakaan parah, yang sebenarnya kemungkinannya kecil. Kita kayak beli ketenangan pikiran. Lagi-lagi kita ngasih bobot berlebihan ke kemungkinan kecil itu, tapi kali ini buat kerugian besar. Oke. Nah, ini nih bagian yang paling bikin saya penasaran. Kalau kemungkinan ruginya justru tinggi, apa yang terjadi? Wah, di sini uniknya, seringkali kita malah jadi risk seeking lagi, jadi pencari risiko. Bayangin Anda lagi kena masalah hukum, terus kayaknya hampir pasti kalah dan rugi besar. Terus ditawarin damai, tapi ya tetap rugi besar, cuma jumlahnya pasti. Banyak orang malah nolak tawaran damai itu. Mereka milih lanjut ke pengadilan, berharap ada keajaiban bisa menang dan gak rugi sama sekali, padahal mungkin peluang menangnya kecil banget. Jadi pas udah kepepet mau rugi besar, orang malah nekat gitu. Kok bisa? Iya, ada dua alasan utama sih. Pertama, harapan buat lolos sama sekali dari kerugian itu jadi, wah menarik banget rasanya. Kedua, ada yang namanya diminishing sensitivity. Jadi, kepekaan kita menurun. Maksudnya, kalau udah pasti bakal rugi, beda antara rugi 100 juta sama rugi 110 juta, itu rasanya nggak segede beda antara nggak rugi sama rugi 10 juta. Jadi yang dikejar itu peluang buat tidak rugi sama sekali, sekecil apapun itu. Makanya tergugat sering lebih berani ambil risiko dibanding penggugat. Penggugat kan ngejar untung.
Wah, jadi jelas ya sekarang. Pola ini ada di mana-mana dong berarti ya? Kayak di keputusan investasi, atau pas negosiasi, bahkan tadi disebut contoh kasus tuntutan hukum ya. Pemerintah kota bisa rugi lebih banyak karena milih berjudi di pengadilan, padahal kemungkinan kalahnya tinggi. Persis, implikasinya luas banget. Pola ini nunjukin gimana intuisi dan emosi kita, rasa takut, harapan, bisa bikin kita milih sesuatu yang beda dari hitungan rasional murni. Bukan berarti emosi itu salah ya, tapi kalau kita terus-terusan ngikutin pola ini tanpa sadar, apalagi buat keputusan penting yang berulang, ya bisa jadi nggak optimal dalam jangka panjang. Jadi, kesimpulan utamanya apa nih buat Anda yang dengerin? Pola 4 lipat ini nunjukin kita itu, secara naluri, lebih ngeri rugi daripada seneng untung. Sikap kita ke risiko juga nggak ajak ya, berubah-ubah tergantung situasi. Kita main aman buat untung yang hampir pasti, dan buat hindarin rugi besar yang kemungkinannya kecil. Tapi, kita malah berani ambil risiko buat untung yang kemungkinannya kecil banget, kayak lotre itu, dan juga pas kita udah hampir pasti rugi besar. Ini bukti kalau intuisi kita bisa bias ya kan? Iya bener, dan yang menarik di sini tuh gimana satu pola ini bisa ngejelasin perilaku yang kelihatannya aneh atau kontradiktif. Kayak beli lotre sama asuransi barengan itu. Dengan tahu pola ini, Anda bisa lebih waspada nih, bisa mulai ngenalin, wah jangan-jangan ini saya lagi kena bias fourfold pattern nih, terutama pas emosi takut rugi atau harapan untung gede lagi kuat-kuatnya. Nah, sekarang coba direnungkan ini. Kalau kita udah tahu nih ada bug sistematis kayak pola 4 lipat ini di cara kita mikir, gimana ya caranya Anda, atau mungkin organisasi Anda, bisa bikin semacam aturan main pribadi atau prosedur gitu buat ngelawan bias ini. Terutama pas harus ngambil keputusan penting, berulang, dan penuh risiko. Kira-kira sadar akan pola ini bisa bantu kita bikin pilihan yang lebih nyambung sama tujuan jangka panjang kita nggak ya? Walaupun mungkin rasanya kurang nyaman sesaat secara emosional. Coba dipikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.